menjadi satu. Kenapa ini terjadi, saudara-saudaraku sekalian? Akibat ambalnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpu yang akan disetujui atau diketok palu oleh DPR ini adalah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember tahun 2022 lalu. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara gelar unjuk rasa menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022. APBDSU menggelar aksi tanggal 12 Februari tahun 2023 di Gedung DPRD Sumatera Utara dan dilanjutkan konvoi ke Bundaran Sip Medan. Dalam orasi, para pimpinan serikat buruh, serikat pekerja yang mewakili serikat masing-masing menyampaikan secara bergantian, menyatakan Perpu Ciptaker tersebut tertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 22 Ayat 1, dan Pasal 22A Undang-Undang 1945, serta Putusan MK Nomor 138/7 2009 dan Nomor 91/17 2020. Menurut mereka, subjektivitas Presiden untuk menerbitkan Perpu harus didasarkan pada keadaan yang objektif. Apabila diukur dari 3 tolak ukur, keberadaan Perpu ini tidak memenuhi syarat karena selama ini pemerintah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020 untuk melaksanakan kebutuhan mendesak dalam penyelesaian masalah hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya, dan selama ini tidak terjadi kekosongan hukum. Lebih lanjut, berpedoman pada putusan MK Nomor 91/18/2020 bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, karena naskah akademik dan rancangannya tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Tata cara pembentukan undang-undang tersebut tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, dan terjadi pula perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, serta bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga undang-undang tersebut dinilai cacat formil. Pemerintah menerbitkan Perpu 2/2022 dengan tidak memenuhi amanat serta amar putusan nomor 91/18/2020 dan tidak memenuhi putusan nomor 139/7 2009. Bahwa tindakan ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan proses pembentukannya bertentangan dengan Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945, karena tidak pula memenuhi syarat kegentingan memaksa yang seharusnya didasarkan pada keadaan yang objektif. Untuk itu para buruh meminta kepada pemerintah untuk menyatakan Perpu Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibatalkan. Di samping tuntutan pembatalan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, APBDSU juga mengusung tuntutan, yaitu berlakukan kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meminta kepada Presiden dan DPR RI untuk menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Buruh Perkebunan Kelapa Sawit, hentikan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Yang tergabung dalam aliansi adalah F. Serbundo, Serikat Buruh Merdeka Indonesia, KSBSI 92, SPN Sumut, SBBI, PPNI Sumut dan FSB Lomenik. Semangat kawan-kawan.
kita kemari untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang selalu dizalimi oleh pemerintah, di mana sebagaimana yang kita ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah undang-undang inkonstitusional. Namun, dalam hal ini pemerintah terlalu memaksakan dengan menciptakan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita melihat di dalam undang-undang itu, di dalam perpu itu, sama sekali kulitnya sama semua, tidak ada yang diganti. Yang diganti hanya satu pasal, yaitu kita melihat di sini buruh selalu dizalimi. Kita memperjuangkan agar kita meminta kepada Presiden, kepada Gubernur, kepada DPR agar bersuara untuk mencabut Perpu Nomor 2 Tahun 2022 karena tidak berpihak kepada buruh. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Jangan mau kita mengikuti pemerintah karena peraturan undang-undang yang diperbaiki, yang selalu diprediksi hanya memperburuk keadaan, bukan memperbaiki keadaan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Semangat kawan-kawan! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Merdeka! Untuk dapat memilih wakil-wakil rakyat nantinya ke depannya, orang-orang yang amanah. Jadi hari ini kita akan memperjuangkan hak. Kalian tahu nggak? 50% udah karyawan kontrak. Kemarin ada teman kami yang kerja di perbengkelan, dia mengatur di situ di undang-undang ada struktur dan skala upah. Begitu kita mengusulkan malah diberhentikan pengurusnya. Pemerintah memang bilang, oh ada loh diatur di undang-undang struktur dan skala upah, tapi hanya di atas kertas. Realitanya pemerintah tidak mengambil sikap. Sangat membingungkan para pengusaha dan tenaga kerja, betul? Bukan hanya pengusaha dan tenaga kerja, tapi juga pemerintah sebagai pelaksana. Bingung semuanya. Ini kita mau bertanya, ada apa? Apa yang ada di benak pemerintah, makanya diberlakukan Perpu Nomor 2. Kita berharap Undang-Undang Nomor 11 dibatalkan dan kembali ke Undang-Undang Nomor 13. Tapi kenyataannya malah dibuat Perpu yang baru. Ini tentunya membuat tenaga kerja, pekerja buruh bingung. Betul teman-teman? Isinya sama, copy paste. Teman-teman pers harus tahu bahwa telah diberlakukannya Perpu sama copy paste. Isinya sama.